Bab 816. Ketika dia memikirkan hal ini, Tang Wulin memimpin jalan dan berjalan menuju kedalaman Pulau Setan. Tidak ada jalan di pulau itu. Hanya hutan hitam pekat. Mereka tidak punya cara untuk melihat arah. Mereka hanya bisa menuju ke arah umum dari wilayah internal pulau. Setelah mereka memasuki hutan, keheningan Tang Wulin menjadi lebih jelas. Suasana di sekitarnya suram. Tetapi sebagian besar kesuraman diredakan oleh Tang Wulin yang berjalan di depan. Aura keturunan Raja Naga Emas dari seluruh tubuhnya sama kuatnya dengan matahari yang terik. Itu menghilangkan sebagian besar kesunyian yang suram saat dia memimpin rekan-rekannya di sepanjang jalan mereka. Tidak perlu bagi Tang Wulin untuk mengingatkan mereka. Semua orang mencoba level mereka untuk melestarikan kekuatan spiritual mereka. Mereka mengendalikan mereka sehingga kekuatan jiwa mereka tidak akan mengalir secara alami. Mereka harus menyelamatkan kekuatan jiwa mereka untuk saat-saat paling krusial. Jika mereka tidak dapat menemukan tempat di pulau di mana mereka dapat terhubung ke energi asal, mereka harus memikirkan cara untuk mengatasi kesulitan ini sesegera mungkin. Saat Tang Wulin berjalan, dia mengamati langit. Mereka meminjam pesawat pagi-pagi sekali untuk memulai perjalanan mereka. Langit cerah. Setidaknya, ketika dia melihat keluar dari pulau, tidak ada yang berbeda. Jenis kekuatan apa yang mampu mengubah pulau yang berkembang menjadi pulau ini? Jelas bahwa itu tidak dilakukan oleh manusia. Tidak ada artinya bagi federasi untuk melakukan ini. Jika itu tidak dilakukan oleh manusia, maka fenomena di Kepulauan Iblis pasti merupakan kejadian alami. Jika itu masalahnya, apa penyebabnya? Mungkinkah ada sirkuit jiwa besar di pulau ini yang terus-menerus melucuti udara energi asal? Jika ini masalahnya, lalu bagaimana Laut Hitam bisa dijelaskan? Laut Hitam itu sendiri memiliki kemampuan mengerikan untuk menyerap semua energi. Setelah berjalan selama 2 jam, tubuh semua orang dipenuhi keringat. Namun, untuk melestarikan kekuatan jiwa mereka, mereka tidak memanfaatkan kekuatan jiwa mereka untuk bergerak lebih cepat. Mereka membawa sejumlah makanan di alat penyimpanan jiwa. Tetapi mereka telah mengkonsumsi cukup banyak jatah mereka ketika mereka ditahan. Mereka belum memiliki kesempatan untuk mengisi kembali sumber daya mereka. Sehingga mereka hanya bisa melakukan yang terbaik untuk mengkonsumsi ransum secara konservatif. Mari kita istirahat sebentar di sini, kata Tang Wulin dengan suara berat. Secara keseluruhan, dia adalah yang paling tidak terpengaruh di antara mereka. Aura keturunan Golden Dragon King-nya yang kuat tidak akan terlalu terpengaruh dalam jangka pendek. Meski begitu, jika ini berlangsung cukup lama, dia tidak akan bisa menanggungnya. Kecuali dia menembus lapisan segel berikutnya Raja Naga Emas. Dia tidak bisa menahan efek dari medan terus-menerus. Tang Wulin dengan cepat memanjat pohon besar di sampingnya. Ketika dia mencapai tempat yang lebih tinggi, dia melihat ke arah yang jauh. Hutan hitam sepertinya tidak ada habisnya. Ketika dia melihat ke arah bagian dalam Pulau Setan, dia samar-samar bisa melihat masa hitam keunguan. Masa hitam keunguan. Apa itu? Dia hanya melirik. Tapi Tang Wulin merasakan ketakutan yang kuat mengalir dalam dirinya. Itu membuatnya merasa seolah-olah tubuhnya akan terkoyak. Energi yang sangat kuat. Karena memiliki energi. Energinya pasti merupakan bagian dari energi asal. Tempat itu mungkin merupakan titik terobosan. Ketika dia memikirkan hal ini, Tang Wulin merasa sangat lega. Setelah dia kembali ke tanah, dia segera menyampaikan apa yang dia lihat kepada teman-temannya. Mereka beristirahat sebentar dan makan sesuatu sebelum melanjutkan perjalanan. Kali ini, mereka akhirnya memiliki arah yang jelas. Mereka berjalan selama 2 jam lagi dan akhirnya keluar dari hutan hitam. Namun, tanahnya masih hitam pekat dan kegelapan menyebar jauh dan luas. Dari sudut pandang mereka di tanah, mereka bisa melihat masa hitam keunguan jauh. Cahaya hitam keunguan pudar dan memberi mereka ketenangan yang menakutkan. Apa itu? Tanya Su Lizzie lembut. Yue Zhengyu mengerutkan kening. Aku merasa tidak enak di sini. Seolah-olah seluruh tubuh saya akan hancur berkeping-keping. Itu semacam perasaan. Aku juga. Su Xiaoyan terengah-engah. Yue Zhengyu buru-buru berdiri di depannya dan bertindak sebagai perisai. Baru kemudian dia merasa lebih baik. Ayo mundur ke hutan.
Tang Wulin segera memberi perintah ketika dia melihat rekan-rekannya menunjukkan ekspresi sedih. Dia merasakan sensasi yang sama juga. Karena aura keturunan Golden Dragon King-nya yang cukup kuat, dia tidak merasa sakit seperti rekan-rekannya. Mereka mundur ke hutan dengan pepohonan yang bertindak sebagai perisai. Mereka merasa jauh lebih baik. Aura itu benar-benar mengerikan. Tapi itu tidak terlihat seperti atribut energi yang pernah kita temui sebelumnya. Apa itu? Tanya Ye Xinglan dengan suara berat. Tang Wulin berkata, kita hanya bisa yakin setelah diperiksa lebih dekat. Kalian tunggu di sini. Aku akan pergi dan melihatnya. Kapten. Xie meraih Tang Wulin. Aku akan pergi. Saya cepat. Dan saya akan menggunakan baju perang saya. Bahkan jika ada sesuatu yang salah, aku masih bisa mengembalikannya secepat mungkin. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tentu, kamu cepat. Tapi perlawananmu lemah. Saya mendapat dukungan dari kekuatan garis keturunan saya. Jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Dalam hal perlawanan tubuh, memang benar bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan Tang Wulin. Bahkan Yuanen Yehui. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam dan tidak lagi menghemat energinya. Armor perang satu kata menutupi seluruh tubuhnya. Dan topeng emasnya perlahan menutup secara efektif mengisolasi dia dari dunia luar. Gelombang esensi darahnya yang tebal juga memenuhi udara. Tang Wulin bergerak cepat dan meninggalkan hutan. Dia tidak berhenti. Sebaliknya, dia tiba-tiba berlari ke arah cahaya hitam keunguan. Seperti yang diharapkan. Dengan perlindungan armor tempurnya, dia merasa jauh lebih baik. Namun, Tang Wulin masih bisa merasakan potensi energi yang tampaknya bisa menghancurkan segalanya. Semakin dekat dengannya dan intensitasnya juga meningkat. Kekuatan jiwanya bergabung sempurna dengan kekuatan esensi darahnya. Itu mengalir dengan cepat sesuai dengan metode surga misterius. Tang Wulin menyeka dahinya dengan tangan kanannya dan tombak naga emas muncul di genggamannya. Ujungnya menunjuk lurus ke depan. Lingkaran emas berbentuk payung muncul di depannya dengan ujung tombak naga emas. Itu membagi aura mengerikan sebanyak mungkin. Ketika tekanan berkurang sedikit, Tang Wulin melaju lagi. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan jiwanya dan kekuatan esensi darah dikonsumsi dengan sangat cepat. Mereka tidak diserap. Sebaliknya, mereka dikeluarkan untuk menahan aura yang menakutkan. Dia semakin dekat. Setelah berlari sejauh 1000 meter, dia bisa merasakan bahwa udara di sekitarnya terfragmentasi. Ketika udara terfragmentasi menyapu tubuhnya, rasanya seperti pisau tajam kecil terus-menerus memotong tubuhnya. Dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan lebih banyak energi untuk melawan mereka. Pola skala naga mulai muncul pada baju perang satu kata. Dibiarkan tanpa pilihan, Tang Wulin melepaskan tubuh naga emas. Raungan naga yang dalam mengepung tubuhnya dan berhasil menahan sensasi hantaman yang kuat. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah telah mengisi kekosongan. Tak lama setelah itu, semua yang ada di depannya menjadi hitam keunguan. Tubuhnya sepertinya telah ditelan oleh sesuatu. Tubuhnya bergetar tiba-tiba. Tekanan mengerikan yang dia rasakan sebelum ini lenyap seketika. Seluruh tubuhnya menjadi ringan. Dia telah tiba di dunia lain. Tang Wulin terengah-engah. Dia meneguk udara. Pada saat itu juga, dia merasa seolah-olah tubuhnya telah benar-benar hancur berkeping-keping. Bahkan perlengkapan perangnya hampir hancur. Saat ini, semua tekanan yang dia rasakan sebelum ini benar-benar lenyap. Itu membuatnya merasa seolah-olah hendak jatuh. Setelah beristirahat sejenak, ia memperhatikan bahwa ia berada di lembah gunung yang besar. Anehnya, bagian dalam lembah itu tidak gelap gulita. Tumbuhan hijau yang lebat tumbuh di sekelilingnya. Jauh, sebuah kolom hitam keunguan besar melesat ke langit. Ketika dia melihatnya, ketakutan di dalam dirinya muncul kembali. Namun, yang mengejutkan Tang Wulin adalah bahwa ada energi asal di tempat ini. Juga, dia bisa merasakan bahwa kepadatan sumber kehidupan di sini jauh lebih tinggi daripada dunia luar. Dia memiliki jiwa bela diri tipe tanaman. Perasaannya terhadap sumber kehidupan meningkat. Dia hanya perlu mengambil napas dalam-dalam dan dia benar-benar diremajakan. Tidak buruk. Kamu bisa masuk tanpa dibimbing. Sebuah suara yang sedikit serak terdengar. Tang Wulin kaget.
Ketika dia berbalik untuk melihat, dia melihat seorang penatua yang menatapnya dengan kepala curiga. Dia terlihat cukup tua. Tingginya sekitar 108 cm dengan sedikit firasat. Rambutnya yang sedikit acak-acakan menjuntai dan wajahnya penuh keriput. Dengan kata lain, dia memiliki kulit keriput dan rambut putih. Dia memegang tongkat di satu tangan. Tetapi matanya jernih. Untuk usianya, mereka tidak redup sedikit pun. Ketika ia sudah tua, Tang Wulin nyaris tidak bisa membedakan dari ekspresi wajah yang sepertinya ia tersenyum. Tang Wulin buru-buru berkata, "Halo, di sana. Saya Tang Wulin dari Shrek Academy." Penatua itu sedikit mengangguk. Saya tahu. Akademi Shrek, kan? Anak muda. Kamu terlihat sangat tampan." Tang Wulin menggaruk kepalanya. "Senior, bisakah kamu memberitahuku tempat apa ini?" Tetua itu menjawab, "Ini Pulau Setan. Itu adalah tempat iblis tinggal." Setelah menyelesaikan kalimat ini, dia tertawa. Tempat iblis tinggal. Sebuah pemikiran melintas di benak Tang Wulin. Dia tidak bisa merasakan ancaman sedikit pun dari penatua ini di depannya. Dia bahkan tidak bisa merasakan 1 ons gelombang energi darinya. Dia muncul seperti seorang penatua biasa yang sudah tua dan sakit seperti lilin di angin. Tang Wulin berkata, "Akademi mengirim kami ke Pulau Iblis untuk pelatihan militer kami. Bolehkah saya tahu apa yang dibutuhkan pelatihan militer?" Penatua menggelengkan kepalanya. "Saya tidak bertanggung jawab atas semua detail itu. Tetapi ada seseorang di sini yang..." "Ngomong-ngomong, sudah lama sekali sejak akademi Anda mengirim seseorang ke sini. Semua orang menunggumu. Ayo, ikuti aku. Aku akan membawamu ke sana." Saat dia mengatakan ini, dia berbalik. Dia menopang tubuhnya dengan tongkatnya dan berjalan terhuyung-huyung ke kedalaman lembah. Bab 817. Senior, tunggu sebentar. Saya punya kawan-kawan lain. Bagaimana dengan mereka? Bisakah saya pergi dan membawa mereka ke sini? Tanya Tang Wulin. Penatua berhenti di jalurnya. "Kamu bisa membawanya ke sini." Tang Wulin tersenyum pahit. "Aku harus kembali dulu. Tapi, aku tidak tahu bagaimana keluar dari sini." Penatua terkekeh. "Jadi, lebih baik jika kamu mengikutiku dulu. Kamu tidak bisa keluar dari sini." Dia kemudian melanjutkan berjalan menuju kedalaman lembah. Tang Wulin tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia buru-buru menyusul sang penatua dan mendukungnya atas kemauannya sendiri. Lelaki tua ini tampak agak sulit baginya untuk berjalan saat dia berjalan terlatih-tatih. Tang Wulin menyangga ketiaknya dengan lembut untuk mengurangi ketegangan yang ditumpukan berat tubuhnya pada kakinya. "Senior, haruskah aku menggendongmu di punggungku?" kata Tang Wulin. "Tentu," kata pria tua itu terus terang. Tang Wulin berjongkok untuk membawa penatua di punggungnya. Orang tua itu ringan. Dengan kekuatan Tang Wulin, dia tampak tidak berbobot. Pergilah ke sana. Kamu pria yang baik sekali. Tapi, saya harus mengingatkan Anda. Di Pulau Iblis, kebaikan tidak akan membawa Anda kemana-mana. Itu bahkan bisa membuatmu kesulitan." Suara sesepuh datang dari belakangnya. Tang Wulin hanya tersenyum. Dia terus berjalan cepat ke arah yang ditunjukkan oleh penatua. Lembah itu luas, dan permukaan tanahnya tidak rata. Berbagai jenis tanaman tumbuh dengan baik di sini. Tang Wulin belum pernah menemukan banyak tanaman sebelumnya. Juga, dia menyadari dengan terkejut bahwa kekuatan esensi darahnya dipulihkan di antara napasnya karena sumber kehidupan yang terlalu padat di sini. Dia bahkan tidak perlu bermeditasi untuk tujuan itu. Pada saat yang sama, itu mendorong metode surga misterius untuk mengalir di dalam dirinya. Dan secara bertahap pulih dari penipisan sebelumnya juga. Seperti yang diharapkan, akademi tidak akan menemukan tempat di mana tidak mungkin bagi mereka untuk bertahan hidup untuk pelatihan militer mereka. Tang Wulin berjalan sangat cepat karena dia ingin menemukan jalan keluar sesegera mungkin dan membawa teman-temannya ke sini. Dia tahu bahwa jika dia tidak segera keluar, semua orang akan bingung ketika dia pergi terlalu lama. Mereka berjalan melalui hutan dan Tang Wulin hampir sepenuhnya memulihkan basis budidayanya. Medan di depan mereka tiba-tiba miring ke bawah. Permukaan tanah juga berubah menjadi balutan hitam keunguan. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa Tang Wulin melihat sumber dari kolom cahaya hitam keunguan raksasa.
Itu adalah batu mineral kolosal yang memiliki bentuk asimetris. Itu menonjol dari tanah di dalam lembah. Bagian atas terbuka. Kolom cahaya keunguan yang mengerikan memanjang ke atas dari batu mineral. Ketika dia melihat batu itu, Tang Wulin merasakan rasa sakit yang membakar seluruh tubuhnya. Tubuh dan jiwanya terasa seolah-olah mereka akan hancur berantakan. Dengan gerutuan teredam, dia berlutut di tanah dengan satu lutut. Sisik naga emas muncul dengan rangsangan dan dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Armor pertempurannya juga dilepaskan pada saat berikutnya. Di bawah perlindungan mereka, Tang Wulin akhirnya merasa lebih baik. Tetua di punggung Tang Wulin berseru dengan terkejut. Pada saat berikutnya, Tang Wulin sudah bangkit kembali. Senior, apakah kamu baik-baik saja? Dia tidak bisa melihat tatapan aneh sesepuh di belakangnya. Oh, saya baik-baik saja. Saya sudah terbiasa dengan semuanya di sini, kata Penatua. Kamu benar-benar tidak buruk. Tidak banyak yang bisa menolak Destruction Rock pada pandangan pertama. Kebanyakan orang akan pingsan. Saya pikir Anda akan pingsan juga. Tang Wulin sedikit terpana, lemah. Karena dia tahu aku bisa pingsan. Kenapa dia tidak memperingatkan? Pikirannya berhenti tiba-tiba ketika bidang penglihatannya tiba-tiba menjadi gelap. Dia tidak ingat apa yang terjadi sesudahnya. Tang Wulin jatuh lemas ke tanah. Penatua itu menarik tangannya yang mengenai leher Tang Wulin. Anak muda yang bodoh. Bagaimana bisa seorang pemuda bodoh seperti itu dapat bertahan hidup jika dia dikasihani oleh kita? Dia benar-benar tidak takut mati begitu bersahabat dengan orang asing. Mimpi buruk. Keluar. Keluar. Usir pria muda ini. Saya ingin melihat bagaimana dia akan membawa kawan-kawan ke tempat ini. Sosok yang tampaknya berjalan keluar dari udara tipis dan berdiri di depan Penatua berambut putih. Dia juga seorang Penatua. Dia tampak tidak jauh lebih muda daripada Penatua berambut putih, tetapi fisiknya terlihat jauh lebih keras. Blight, apakah ini anak muda dari kelompok ini? Apakah dia datang ke sini sendiri? Nightmare menunjuk Tang Wulin yang masih mengenakan baju perangnya. Ya, dia datang sendiri. Sepertinya tidak terlalu buruk. Usir dia. Kita akan lihat apakah dia bisa membawa teman-temannya ke sini sendirian. Penatua bernama Blight melambaikan tangannya. Kenapa aku? Kenapa kamu tidak bisa melakukannya? Nightmare berkata dengan sangat tidak puas. Blight terkikik. Itu karena kamu tidak bisa mengalahkanku. Sesederhana itu. Mimpi buruk melotot. Aliran udara hitam samar muncul di sekitarnya. Namun, dia segera kembali normal. Dia mengangkat Tang Wulin dari tanah. Aku tidak punya waktu untukmu. Jarang sekali kita mendapatkan beberapa mainan kecil. Saya tidak punya waktu luang untuk kakek tua seperti Anda. Setelah dia selesai, tubuhnya berayun. Dan dia menghilang ke udara tipis di detik berikutnya. Blight menggosok kedua tangannya. Matanya yang jernih dipenuhi dengan kegembiraan. Iya nih, jarang sekali kita mendapatkan beberapa mainan kecil. Saya tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah kali ini. Bagaimana saya bisa membiarkan mereka berlama-lama di ambang kehancuran tetapi tidak runtuh apapun yang terjadi? Ini pertanyaan yang sangat menarik. Keterampilan saya cukup berkarat. Saya kira saya hanya perlu memoles keterampilan saya. Ketika Tang Wulin datang dia dikelilingi oleh tatapan khawatir. Apakah ini bukan rekannya? Kapten, kamu sudah bangun. Xie berseru penuh semangat ketika dia melihat Tang Wulin sadar kembali. Tang Wulin dengan cepat berguling dan duduk. Dia menggosok lehernya. Terlepas dari itu, dia tidak merasakan ketidaknyamanan di tempat lain di tubuhnya. Bagaimana saya kembali? Yue Zhengyu mengangkat bahu. Kau baru saja terbang ke sini dari luar seperti bola meriam. Yuanen yang menangkapmu. Apa yang terjadi? Apakah Anda menemukan sesuatu? Tang Wulin bersenandung sejenak. Lalu dia menceritakan pengalamannya. Mungkinkah itu ilusi? Tanya Ye Xinglan. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak, itu bukan ilusi. Kekuatan jiwaku dan kekuatan esensi darahku benar-benar pulih. Sumber kehidupan yang padat di tempat itu tidak bisa dipalsukan. Tempat itu pastilah tempat kita seharusnya pergi untuk pelatihan militer kita. Kita harus entah bagaimana menemukan jalan masuk. Oke.
Semua orang belum memulihkan kekuatan jiwa mereka di sini sedangkan kondisi Tang Wulin saat ini sudah pada puncaknya. Tang Wulin berkata kepada Su Lizzie, "Beri semua orang 2 pok buns pemulihan sehingga mereka dapat mengisi kembali stamina mereka sampai mereka dalam kondisi puncak. Lalu, beri semua orang Blood Taas Bin Bun untuk berjaga-jaga. Juga, berikan setiap orang kristal bun masing-masing. Setelah membuat semua roti ini, bisakah kekuatan jiwa Anda masih mendukung pertahanan maksimum armor tempur Anda?" Su Lizzie menjawab, "Tidak masalah. Saya hanya menghabiskan sedikit sebelum ini. Aku bisa melakukan itu." Kristal bun adalah keterampilan jiwa kelima Su Lizzie. Setelah dimakan, konsumen akan memiliki lapisan-lapisan pelindung kristalit pada permukaan tubuhnya selama 1 menit. Ini akan menggandakan kemampuan defensif maksimum konsumen. Namun, kristal bun juga punya masalah sendiri. Waktu yang dibutuhkan untuk membuatnya lebih lama. Sangat sulit untuk membuatnya selama pertarungan. Itu harus dipersiapkan sebelumnya. Ini juga alasan mengapa Su Lizzie tidak bisa membuat mereka tepat waktu untuk semua orang ketika mereka menghadapi Tuan Roh Jahat tempo hari. Produksi roti tunggal memakan waktu 10 menit. Itu juga memberi dampak besar pada kekuatan jiwanya. Namun, efek kristal bun juga berhasil padanya. Sementara Su Lizzie membuat recovery pok buns untuk semua orang makan dan mengisi kembali stamina mereka. Tang Wulin mulai membuat pengaturan untuk eksploitasi mereka nanti. Setelah dia memikirkannya dengan seksama, dia datang dengan sebuah rencana. Dalam hal basis budidaya, setiap orang memiliki 5 cincin. Namun, dalam hal kekuatan jiwa, Yuanen Yehui sudah di peringkat ke-58. Dia yang paling dekat dengan peringkat ke-60. Ye Xinglan berada di peringkat ke-56. Yang lain kebanyakan berada di peringkat ke-55. Hanya Tang Wulin sendiri yang masih di peringkat ke-51. Itu tidak banyak masalah dengan kekuatan jiwa. Bagian terpenting adalah ketahanan tubuh mereka. Bab 818. Setelah melihat apa yang akan terjadi pada cahaya ungu, dia tahu bahwa orang yang memimpin akan menanggung beban kekuatan penghancur. Tanpa ragu, dia ingin berada di garis depan untuk bertindak sebagai perisai. Meski begitu, yang lain akan menderita kekuatan dampak dari segala arah. Pada titik itu, domain Golden Dragon Rage-nya terbukti vital. Dengan tambahan rantai bintang Su Xiaoyan, mereka harus bisa mengatasi rintangan sementara di bawah lapisan berbagai perangkat tambahan. 1 jam kemudian, semua orang telah menyelesaikan persiapan mereka. Tang Wulin berkata, "Simpan roti Anda di tangan dan memakannya hanya setelah saya memberi perintah." "Siap-siap." Saat dia mengatakan ini, dia mengangkat tombak naga emas di depannya dengan ujung mengarah keluar. Semua orang mengenakan baju perang mereka. Tang Wulin menurunkan suaranya dan berteriak, "Mengisi." Pada perintah ini, dia memimpin dan berlari maju. Rantai bintang menghubungkan semua orang bersama-sama. Namun, Tang Wulin pada awalnya tidak melepaskan domain Golden Dragon Rage-nya. Ini karena domain akan mengkonsumsi terlalu banyak energinya. Jadi itu tidak perlu untuk digunakan sekarang. Yuanen Yehui menggunakan transformasi malaikat jatuh dan bukan transformasi kera raksasa Titan yang memiliki daya tahan lebih besar. Ini karena Tang Wulin telah menyimpulkan bahwa jika Yuanen Yehui menggunakan transformasi kera raksasa Titan, dia akan menderita dampak yang lebih besar ketika ukurannya terlalu besar. Lebih baik baginya untuk menggunakan transformasi malaikat jatuh. Dengan dia di depan yang melindungi mereka dari ledakan, kekuatan tumbukan akan berkurang. Setelah memiliki pengalaman sebelumnya, Tang Wulin dibebankan dengan cepat. Dia seorang diri memblokir energi menakutkan secara langsung. Namun, energi itu ada di mana-mana, menekan tubuh mereka dari segala arah. Semua orang memanfaatkan kekuatan jiwa mereka. Yue Zhengyu mengacungkan Saint Sword di tangannya. Selain Yuanen Yehui, tubuh orang lain memiliki lapisan cahaya suci. Meskipun cahaya suci hancur pada saat berikutnya, itu sudah cukup baginya untuk dapat menahan energi sejenak. Ye Xinglan memegang pedang Stargot dan bintik-bintik cahaya bintang tersebar di sekitar mereka. Cahaya bintang juga hancur dengan cepat. Hanya mampu mengurangi beberapa tekanan di sekitar mereka.
Semua orang melepaskan kemampuan mereka sendiri saat mereka menahan rasa sakit yang mengancam untuk merobeknya berkeping-keping. Mereka mengikuti secara dekat di belakang Tang Wulin dalam serangan maju mereka. Karena rantai bintang, Tang Wulin jelas bisa merasakan tingkat bahwa mereka menggunakan kekuatan jiwa mereka. Ketika energi destruktif menghantam tubuh mereka, mereka mengeluarkan jumlah yang sama dari kekuatan jiwa untuk melawannya. Meskipun Tang Wulin adalah pelopor, dia mengeluarkan lebih banyak energi daripada saat dia maju sendirian. Mereka tidak dapat menghemat sumber daya mereka saat ini. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Saat lingkaran cahaya menyala di bawah kakinya, Golden Dragon Rage Domain dilepaskan, dan tubuhnya tumbuh hingga ketinggian 3 meter. Tubuh raksasa itu jauh lebih berotot daripada sebelumnya. Dia memblokir sebagian besar kekuatan ledakan dan menambah kecepatan. 6 anggota Shrek Seven Monsters lainnya menyerap energi yang dikeluarkan oleh tubuh Tang Wulin. Rasa sakit yang mereka rasakan sangat berkurang secara instan. Tombak naga emas Tang Wulin bergetar dan naga emas terbang ke surga membuka jalan bagi mereka. Raungan naga nyaring meniadakan aura destruktif yang datang pada mereka dari depan. Tubuhnya kemudian mulai gemetar hebat. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, tekanan yang mereka rasakan meningkat. Terbagi di antara mereka bertujuh. Tang Wulin memindahkan tombak naga emas ke tangan kirinya. Sisik di seluruh tubuhnya bersinar terang. Cakar naga emas menjulur keluar dari tangan kanannya dan dia mengayunkannya dengan berani. Ketika dia mengayunkan cakar naga emasnya kali ini, mereka tampak berkedip. Pada saat itu, cakar naga emas benar-benar mengayunkan 9 ayunan. Ini adalah naga emas memperpanjang cakar dari naga emas 9 bergerak. Tang Wulin menggabungkan Golden Dragon Extends its Claws yang telah ia pelajari dari Grandmaster dan Golden Dragon Dreadclaw-nya bersama-sama untuk menciptakan teknik asli ini. Golden Dragon Nirvana. Dia mencabik-cabik udara di depannya. Bahkan kekuatan penghancur pun langsung hancur berkeping-keping. Kekuatan esensi darah Tang Wulin segera melemah. Roti kacang. Roti kristal. Makan. Dia berteriak dan menusuk tiba-tiba dengan tombak naga emasnya. Golden Dragon Lalat. Dengan bantuan Golden Dragon Nirvana, dia membuka ruang itu. Kemudian, dia mengendarai momentum Golden Dragon Fleece untuk dengan cepat menyerbu ke depan. Dia praktis membuka jalan bagi teman-temannya. Saat yang lain di belakangnya mengikuti dengan kecepatan penuh. Mereka memakan Blood Bones Bean dan Foam Crystal Bones mereka yang haus darah. Lapisan zat kristal muncul di luar armor pertempuran semua orang yang mengisolasi mereka dari kekuatan penghancur luar. Ini juga pertama kalinya Tang Wulin memakan Foam Crystal Bone. Efeknya jauh lebih kuat daripada yang dia bayangkan. Dia merasa seolah-olah lapisan baju besi lain telah ditambahkan ke tubuhnya. Meskipun energi destruktif juga menghancurkan tubuh kristal, itu melakukannya pada tingkat yang jauh lebih lambat daripada ketika secara langsung menghancurkan pertahanan mereka sendiri. Di bawah efek gabungan dari Golden Dragon Rage Domain, Blood Bean Bones, dan Foam Crystal Bones, semua orang merasa bahwa tekanannya telah sangat berkurang. Mereka menyerang maju dengan kekuatan penuh. Master jiwa tipe alat makanan memiliki kekuatan tempur terlemah pada fase awal. Peningkatan yang mereka bawa juga jauh lebih rendah dibandingkan dengan guru jiwa yang secara langsung dapat menyebabkan peningkatan. Namun, dengan peningkatan bertahap dari basis kultivasi mereka, alat tipe makanan jiwa kemampuan master akan secara bertahap muncul ke depan. Perangkat tambahan yang mereka bawa lebih langsung dan tahan lama, dengan efek samping yang lebih sedikit. Juga, tidak ada risiko mereka terganggu. Itu jauh lebih sulit untuk menguasai alat jiwa jenis makanan dibandingkan dengan master jiwa sistem pendukung. Mereka membutuhkan kekuatan jiwa yang lebih padat untuk memperbaiki diri. Namun, begitu seorang master jiwa jenis alat makanan mencapai tingkat tertentu, peran yang mereka mainkan tentunya akan lebih unggul daripada sistem pendukung jiwa master. Perasaan relaksasi segera menyegarkan semangat Tang Wulin. Ini membuktikan bahwa dia tidak bermimpi ketika dia bertemu dengan yang lebih tua. Yang lain juga merasa tubuh mereka menjadi lebih ringan. Pada saat berikutnya, mereka muncul di lembah yang pernah dikunjungi Tang Wulin sebelumnya. Pengurangan tekanan yang tak terduga, dan gelombang tiba-tiba dari sumber kehidupan yang kuat membuat semua orang terengah-engah.
Kelompok itu tampak sangat lega. Tang Wulin mengenakan helm dan baju sirah emasnya saat dia berdiri di depan semua orang dengan tombak naga emas di tangannya. Karena yang lain belum memulihkan kekuatan jiwa mereka. Mereka semua tampaknya benar-benar kelelahan sekarang. Pada saat itu, Tang Wulin melihat seorang tua mengenakan pakaian hitam. Rambut dan janggutnya benar-benar putih. Tetapi dia tidak tampak ramah seperti penatua lain yang dia temui sebelumnya. Mata sesepuh ini cemberut, dan hidungnya bengkok. Dia meletakkan tangannya di belakangnya saat dia menatap mereka dengan dingin. "Halo, senior." Tang Wulin menarik tombak naga emasnya dan mengangguk untuk menyambut yang lebih tua. Penatua memandangnya. Lalu yang lain terengah-engah di belakangnya. Dia memberi isyarat dengan tangannya. "Ikut denganku." Suaranya bernada feminin tinggi. Itu membuat pendengar merasa canggung. Dipahami. Tang Wulin memberi isyarat dengan tangannya agar teman-temannya mengikuti pria tua itu dengan tergesa-gesa. Penatua berpakaian hitam tidak berjalan dengan cepat. Rute yang diambilnya sama dengan yang diambil Tang Wulin sebelumnya. Mengamati sekelilingnya. Tang Wulin memiliki kesan yang lebih dalam tentang perasaan yang diberikan cahaya hitam keunguan yang jauh ke sana. Meskipun tempat ini dipenuhi dengan vitalitas yang lebat, kolom cahaya raksasa masih memenuhi hati mereka dengan ketakutan dari jauh. Aura destruktif seperti itu akan menakuti siapapun. Ketakutan yang mereka rasakan menakutkan dan sepenuhnya di luar kendali mereka. 6 anggota Shrek Seven Monsters lainnya melirik ke sekeliling mereka dengan ekspresi penasaran di wajah mereka. Apakah ini tujuan akhir dari perjalanan mereka? Meskipun mereka telah mengalami kesulitan dan bahaya, mereka tetap berhasil pada akhirnya. Mengikuti sesepuh melalui hutan, mereka dibawa ke daerah kosong. "Apakah kamu tahu mengapa kamu ada di sini?" kata si tua berpakaian hitam dengan datar. Tang Wulin menjawab, "Akademi mengirim kami ke sini untuk dinas militer kami, yang juga dianggap sebagai pelatihan militer kami." Penatua tiba-tiba tersenyum. Ketika dia tersenyum, kerutan di wajahnya tampak saling melipat. Itu pemandangan yang sangat aneh. "Ya, ini pelatihan militer. Ketentuan untuk masa tinggal Anda sederhana. Selama Anda tidak pingsan, Anda bisa tetap di sini paling lama 2 tahun. Selain itu, ketika Anda mengalami gangguan mental, Anda akan segera dipulangkan. Jadi, teman-teman muda saya, Anda sebaiknya menonton sendiri. Pertama, buat perkenalan sendiri. Gangguan mental." Ketika mereka mendengar kata-kata ini, mereka bertujuh tidak bisa membantu tetapi merasakan hawa dingin merambat di duri mereka. "Aku Kapten Tang Wulin, Raja Roh 5 Cincin. Master Baju Zirah Pertempuran 1 kata. Ye Xinglan, Raja Roh 5 Cincin. Master Armor Pertempuran 1 kata. Yuanen Yehui, Raja Roh 5 Cincin. Master Armor Pertempuran 1 kata. Xie Xie, Raja Roh 5 Cincin. Master Armor Pertempuran 1 kata. Su Lizi, Raja Roh 5 Cincin. Master Armor Pertempuran 1 kata." Bab 819. Semua orang memiliki peringkat yang sama. Jadi mereka pada dasarnya hanya mengumumkan nama mereka. Setelah mendengar perkenalan mereka, wajah sesepuh berpakaian hitam itu tidak menunjukkan tanda-tanda kaget. Dia berkata dengan datar, "Namaku Nightmare. Saya percaya bahwa Anda akan mengingat nama saya untuk waktu yang lama. Ini Pulau Setan. Di mana Anda berdiri sekarang adalah bagian tengah dari Pulau Iblis. Lembah Iblis. Dan saya Iblis di sini. Kamu juga bisa memanggilku Old Demon Nightmare." Old Demon Nightmare. Dia jelas seorang pria. Kenapa dia menyebut dirinya setan? Tang Wulin merasa agak kaget. Tapi dia tidak menanyai sesepuh lebih lanjut. "Senior, apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Tang Wulin. Dia harus jelas tentang apa yang akan mereka tugaskan. Mimpi buruk terkekeh. Tidak perlu terburu-buru. Anda akan punya banyak pekerjaan nanti. Ini akan menjadi tempat peristirahatanmu mulai sekarang. Ingat, jangan biarkan rasa ingin tahu Anda menuntun Anda ke cahaya yang merusak. Jika Anda ternoda oleh cahaya, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Dipahami? Cahaya yang merusak. Tentu saja. Tang Wulin penasaran. Dia bukan satu-satunya. Yang lain juga bertanya-tanya seperti apa kolom cahaya itu. Mereka sudah ketakutan setengah hari hanya dengan melirik kolom ungu yang melesat ke langit.
Masalahnya benar-benar mengerikan. Juga, mereka bisa merasakan bahwa alasan bagian luar Pulau Iblis ini dipenuhi dengan zona mati kemungkinan besar berhubungan langsung dengan cahaya destruktif ini. Kalian semua baru saja tiba hari ini. Pelatihan militer Anda akan dimulai besok. Anda harus mencari makanan sendiri. Karena ada banyak makanan di hutan. Baiklah, itu saja. Setelah dia selesai berbicara, Old Demon Nightmare berbalik dan pergi. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi ilusi. Dia sepertinya bergerak dengan cepat dan menghilang di depan mata semua orang. Old Demon Nightmare telah pergi. Tang Wulin berkata, "Semuanya, mari kita istirahat di sini dan memulihkan stamina dan kekuatan jiwa kita sebelum hal lain. Sumber kehidupan di sini sangat padat. Jadi itu akan sangat membantu kita." Yang lain tidak sabar menunggu. Mereka datang dari tempat di mana sama sekali tidak ada energi asal ke tempat di mana sumber kehidupan padat. Bagaimana mungkin mereka tidak memanfaatkan setiap momen yang mereka miliki? Untuk seorang guru jiwa, apa yang bisa lebih penting daripada berada di kekuatan jiwa penuh? Sementara teman-temannya beristirahat, Tang Wulin juga duduk bersila. Dia memfokuskan semangatnya dan bermeditasi. Kepadatan sumber kehidupan di sini jauh lebih tinggi daripada apa yang dia rasakan di tempat lain. Bahkan sumber kehidupan di Pulau Dewa Laut tidak setebal ini. Ini sangat bermanfaat bagi kultivasinya. Jika dia membudidayakan Kaisar Blue Silver di tempat sumber kehidupannya padat, dia pasti bisa mencapai 2 kali hasil dengan setengah upaya. Tang Wulin baru saja akan memasuki kondisi meditasi ketika ia tiba-tiba merasakan bahaya. Dia secara naluriah membuka matanya dan melihat sosok hitam membidikkan cambuk padanya. Tidak baik. Dia mengangkat tangannya secara naluriah dan mendorong keluar pada saat yang sama. Namun, sosok hitam itu datang terlalu cepat. Tang Wulin mendengus. Sebuah kekuatan besar mencapai tubuhnya dan dia dicambuk begitu keras sehingga dia terlempar ke belakang. Dia bukan satu-satunya. Anggota Shrek Seven Monsters lainnya menderita serangan yang sama. Terperangkap lengah. Mereka bertujuh dicambuk sampai mereka berputar ke kiri dan ke kanan sebagai. Apa yang baru saja terjadi? Mereka dengan cepat melepaskan jiwa bela diri mereka pada saat yang sama ketika mereka buru-buru berkumpul bersama. Namun, mereka bisa merasakan kepedihan hebat yang menjalari tubuh mereka. Ketika mereka menundukkan kepala untuk melihat, mereka melihat bahwa perforasi kecil muncul di tubuh mereka di mana mereka telah dicambuk dan ada jejak darah samar mengalir keluar. Rasa sakit yang menusuk kemudian mulai terasa seperti terbakar panas. Xie adalah orang pertama yang meratap. Dia pindah untuk menutupi di mana dia ditusuk sekarang. Jangan bergerak. Tang Wulin meraih tangannya. Dia merasakan sakit menusuk yang kuat dan sama. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa meskipun memiliki kekuatan garis keturunannya, dia tidak bisa mengurangi rasa sakit. Racun. Ye Xinglan menahan rasa sakit dengan kuat. Tetapi ekspresinya berubah. Dengan tingkat kewaspadaanmu, bagaimana mungkin kau menjadi Shrek Seven Monsters? Jangan bilang kalau kamu mengira tempat ini aman. Suara iblis mimpi buruk datang dari sekeliling mereka. Nikmati neurotoksin ini. Jangan repot-repot berusaha menyembuhkan diri sendiri atau melawan dengan kekuatan jiwamu. Percuma saja. Anda akan sembuh secara alami setelah sakit selama 2 jam. Memem. Cepat dan biarkan aku melihat ekspresi kesedihanmu. Sudah lama sejak saya merasakan sukacita yang begitu. Neurotoksin. Sementara Old Demon Nightmare berbicara, rasa sakit Tang Wulin dan yang lainnya merasa telah meningkat dengan cepat. Beberapa master sistem serangan jiwa sedikit lebih baik. Xie, Su Xiaoyan, dan Su Lizi sudah pucat pasi. Mereka begitu kesakitan sampai gemetaran. Jika mereka tidak mengertakkan gigi untuk menahannya, mereka mungkin telah menyerah pada rasa sakit jauh sebelum ini. Mereka akhirnya mengerti dari mana mimpi buruk dari Old Demon Nightmare berasal. Namun, mereka baru saja tiba. Juga, bukankah ini berlebihan jika dia hanya ingin meningkatkan kewaspadaan mereka? Kondisi Tang Wulin tidak begitu parah. Bukannya dia tidak merasakan sakit, tetapi daya tahannya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Setelah disiksa berkali-kali oleh garis keturunan Raja Naga Emas, ambang untuk rasa sakitnya sangat tinggi. Namun, dalam kondisi seperti itu,
Dahinya basah oleh keringat, dan tubuhnya sedikit gemetar. Ah! Xie akhirnya tidak tahan lagi dan berteriak sekali lagi. Ketika dia berteriak, sepertinya dia memberi sinyal. Yang lain juga mengerang dan mengerang karena mereka tidak bisa menahan rasa sakit mereka. Kita harus menanggung rasa sakit ini selama 2 jam. Jantung Tang Wulin berkedut. Apakah ini gaya pelatihan juga? Hanya 10 menit telah berlalu. Selain Tang Wulin, Ye Xinglan, dan Yuanen Yehui, 4 anggota lainnya sudah berguling-guling di tanah. Yuanen Yehui dan Ye Xinglan sedang duduk bersila di lantai. Tubuh mereka berkedut terus-menerus, dan mereka tidak jauh dari keruntuhan. Ketika mereka memikirkannya, seluruh perselingkuhan tampak sedikit aneh. Rasa sakit yang mereka rasakan ini terus meningkat. Tang Wulin masih bisa berdiri, tetapi tubuhnya mulai bergoyang juga. Pada saat itu, sensasi rasa sakit tiba-tiba melemah. Kemudian, mulai mereda. Potensi tubuh manusia tidak terbatas. Mereka masih kesakitan, tapi setidaknya mereka merasa jauh lebih baik ketika berkurang. Akhirnya, 10 menit berlalu. Ketika sensasi rasa sakit telah berkurang ke tingkat yang bisa mereka tahan, semua orang berhasil duduk. Itu kejam dari dia. Kami bahkan belum melakukan apapun. Apakah dia mencoba menunjukkan kepada kita siapa bosnya? Xie mengeluh. Tang Wulin tersenyum kecut. Kita yang terlalu ceroboh. Bahkan Penatua Kai dan Grand Teacher takut pelatihan militer di sini. Jadi kita seharusnya lebih berhati-hati. Setelah ini, setiap kali kita istirahat, kita harus memiliki seseorang yang bertugas jaga. Untungnya, 2 jam rasa sakit yang dikatakan senior itu hanya bohong. Yuanen Yehui tiba-tiba berkata, "Mungkin tidak. Saya telah belajar sedikit tentang neurotoksin. Hal-hal ini tidak hilang dengan mudah. Itu mungkin datang secara bertahap." Dia baru saja selesai ketika rasa sakit itu muncul lagi secara tiba-tiba. Seperti yang diharapkan, itu tidak mudah dihilangkan dengan. Mereka kesakitan selama 10 menit. Dan rasa sakit akan mereda selama 10 menit sebelum kembali lagi. Siksaan fisik yang diberikan proses ini kepada mereka adalah satu hal. Tetapi siksaan yang dialami roh mereka sangat kuat. Seolah-olah Nightmare mengendalikan rasa sakit yang mereka rasakan sehingga tidak cukup untuk membuat mereka pingsan, tetapi masih memastikan mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. 1 jam kemudian, semua orang bermandikan keringat dan hampir pingsan. Tang Wulin juga duduk. Ye Xinglan, Yuanen Yehui dan dia masih bisa mengatur untuk mendukung tubuh mereka saat mereka duduk. Sudah merupakan prestasi luar biasa bagi keempat orang lain untuk dapat mempertahankan kesadaran mereka. Ketika tidak begitu menyakitkan, Sulizi membebaskan tangannya dan membuat recovery pop buns untuk semua orang untuk memastikan bahwa mereka memiliki stamina yang cukup. Xie memandang Tang Wulin. "Kapten, bisakah kamu membuatku kedinginan? Saya tidak tahan lagi." Menyedihkan. Bahkan mencapai tulang saya. Kejang rasa sakit lebih dari yang bisa saya tanggung. Yuanen Yehui menatap Xie. Kamu tidak bisa pingsan. Jika Anda tidak sadar, maka neurotoksin dapat membahayakan organ dalam Anda. Anda hanya dapat menggunakan kekuatan jiwa Anda untuk melindungi diri Anda saat Anda sadar. Anda akan baik-baik saja setelah menanggungnya. Xie, bertahanlah di sana. Saat dia mengatakan ini, Yuanen Yehui mengulurkan tangannya ke Xie dan menariknya ke sisinya. Dengan Yuanen Yehui untuk bersandar, emosi Xie agak stabil. Pada saat ini, sebuah suara terdengar sebagai pujian. "Tidak buruk. 1 jam telah berlalu, dan Anda belum pingsan. Tingkat daya tahan Anda cukup tangguh. Karena Anda telah menunjukkan penampilan yang luar biasa. Saya akan mengatakan bahwa Anda semua telah melewati uji coba pertama." Old Demon Nightmare muncul kembali di garis pandang semua orang. Dia memegang toples kecil di tangannya. Dia berjalan ke Tang Wulin dan memberikan toples kepadanya. "Jatuh ke dalam lubang. Keuntungan untuk kecerdasanmu. Saya tidak harus memberitahu Anda apa yang harus dilakukan. Bukan. Ini penawarnya. Oleskan langsung ke luka Anda." Tang Wulin menerima toples dengan senyum pahit. Dia berkata dengan sedikit tidak berdaya, "Penatua mimpi buruk. Anda benar-benar telah menunjukkan kepada kita siapa bosnya sekarang.
Old Demon Nightmare berkata dengan datar. Karena kamu di sini, kami harus bertanggung jawab untukmu. Segala sesuatu yang Anda alami sekarang mungkin sangat baik apa yang akan Anda hadapi di masa depan. Tubuh manusia memiliki karakteristik yang sangat penting. Dan daya tahannya untuk pertemuan kedua akan berbeda seperti bumi dari langit dibandingkan dengan yang pertama kali. Ini terutama berlaku untuk ketahanan mental Anda. Baiklah, itu saja. Dengan itu, dia berdiri dan menghilang lagi. Bab 820. Kata-kata Old Demon Nightmare memberi Tang Wulin wawasan. Dia samar-samar memahami spesialisasi pelatihan militer ini. Tetapi dia masih belum bisa mengatakannya dengan kata-kata. Tang Wulin memberikan botol itu kepada Ye Xinglan di sampingnya. Kalian bisa menerapkan ini dulu. Aku akan berjaga-jaga. Saat ini, rasa sakit yang dia rasakan tidak begitu kuat lagi. Tang Wulin menopang dirinya. Kali ini, dia tidak berani lengah. Dia mengeluarkan Golden Dragon Spear dan mengamati sekelilingnya dengan waspada. Gua besar. Old Demon Nightmare muncul dari bayang-bayang. Ada bola kristal besar dengan diameter 1 meter di dalam gua. Bayangan berkedip dan menari di dalamnya. Bukankah ini kondisi Tang Wulin dan teman-temannya saat ini? Old Demon Blight berdiri di depan bola kristal. Dia mendecakkan lidahnya. Kejam. Kamu benar-benar kejam. Bukankah kita sepakat untuk lebih lembut? Bagaimana Anda bisa begitu tanpa ampun di awal? Bagaimana jika mereka pingsan ketika mereka tidak bisa mengambilnya? Kami tidak akan bersenang-senang kalau begitu. Old Demon Nightmare berkata dengan tajam. Jangan beri aku sampah itu. Saya tahu betapa senangnya Anda. Apakah Anda pikir saya tidak mengenal Anda? Tentu saja. Kita harus menyesuaikan tingkat kesulitan sesuai dengan situasi yang berbeda. Karena orang-orang kecil ini bisa memasuki lembah dengan kekuatan mereka sendiri. Daya tahan tubuh mereka pasti sangat baik. Jadi, mari kita lanjutkan menemukan batasan mereka secara perlahan. Mereka masih sangat naif sampai lucu. Mereka percaya apapun yang Anda katakan kepada mereka. Old Demon Blight mencibir. Ini hanya 1 jam. Tetapi Anda harus memberitahu mereka bahwa ini 2 jam. Salep apa yang baru saja Anda berikan kepada mereka? Old Demon Nightmare tersenyum juga. Senyum menyeramkan. Kamu akan mengetahuinya segera. Tang Wulin adalah yang terakhir menerapkan salep pada lukanya. Setelah dia mengoleskan salep, luka-lukanya terasa dingin dan menyegarkan. Itu sangat menenangkan sehingga tak terlukiskan. Luka-lukanya membengkak karena rasa sakit. Namun, setelah ia mengoleskan salep, bengkaknya secara mengejutkan mereda dengan cepat. Efek pendinginan benar-benar membantu meringankan rasa sakit. Su Lizhi, Xie Xie, Ye Xinglan, dan Yue Zhengyu semua duduk. Ekspresi mereka sangat lega. Pada saat ini, Ye Xinglan yang adalah orang pertama yang menerapkan salep pada lukanya sedikit berkedut. Itu agak gatal. Mungkinkah penyembuhan luka sudah? Itu agak terlalu cepat. Dia baru saja menyelesaikan kalimatnya ketika ekspresi Su Lizhi juga berubah aneh. Dia telah menerapkan salep pada lukanya tepat setelah dia. Ya, itu benar-benar gatal. Dia menggaruk lukanya dengan lembut. Dia memastikan untuk tidak menyentuh lukanya. Tetapi gatalnya memburuk. Tubuhnya mulai berkedut tak terkendali. Gatal sekali. Warna Tang Wulin terkuras. Mungkinkah ini karena salep? Beberapa menit kemudian, lukanya mulai terasa sangat gatal. Gatal itu sangat buruk sehingga membuatnya ingin mencabik-cabik dirinya sendiri. Su Lizhi tidak bisa menghentikan tangannya untuk menggaruk tubuhnya. Pakaian di tubuhnya robek dalam waktu singkat. Darah mulai mengalir dari tubuhnya dari semua goresan. Tang Wulin mengertakkan gigi. Dia melawan gatal dengan tekadnya yang tak tergoyahkan. Dia punya pemikiran dan anggur Blue Silver Emperor dilepaskan. Tanaman merambat dengan cepat melingkari lengan dan kaki rekan-rekannya dan menarik anggota tubuh mereka terpisah untuk menghentikan mereka menggaruk diri mereka sendiri. Kapten, biarkan aku menggaruk diriku sendiri. Biarkan aku menggaruk diriku sendiri. Ini terlalu gatal. Aku tidak tahan lagi. Su Lizhi berteriak. Mereka mulai meratap. Ratapan itu berkali-kali lebih intens daripada saat mereka kesakitan sekarang. Rasa sakit lebih mudah untuk ditanggung. Sebaliknya, rasa gatal tidak. Rasa gatal yang intens membuat tubuh semua orang bergerak-gerak.
Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya bergetar saat dia terus mengeluarkan lebih banyak anggur Blue Silver Emperor. Mereka tidak hanya membungkus diri dengan anggota tubuh rekan-rekannya tetapi juga menjejalkan mulut mereka untuk mencegah mereka menggigit lidah mereka dari rasa gatal yang tak tertahankan. Bagaimana pelatihan militer ini? Ini hanya penyiksaan yang tidak manusiawi. Tidak heran mereka disebut setan. Mereka telah menjadi iblis sejak awal. Penderitaan yang intens membuat semua orang kejang-kejang. Rasa gatal itu berlangsung selama 30 menit penuh. Ketika rasa gatal berangsur-angsur mereda, semua orang hampir terkesiap. Kondisi Su Lizzie dan Su Xiaoyan adalah yang terburuk. Su Lizzie bahkan memberi kesan bahwa dia agak langsing. Tang Wulin terengah-engah. Baru saat itulah dia perlahan membuka gulungan anggur Blue Silver Emperor-nya dan mengumpulkan semua orang di dekatnya. Su Lizzie dan Su Xiaoyan tampak sangat pucat saat mereka berada di ambang kesadaran. Kondisi Xie sedikit lebih baik daripada mereka saat dia bersandar pada Yuanen Yehui. Yue Zhengyu pucat saat dia memeluk Su Xiaoyan. Kondisinya tidak akan seburuk ini jika dia tidak menghabiskan terlalu banyak nyawanya sebelumnya. Daya tahan tubuhnya juga melemah secara alami. Tang Wulin, Ye Xinglan, dan Yuanen Yehui masih bisa mempertahankan kesadaran mereka. Namun, tubuh mereka masih sering bergerak-gerak dan sedikit gemetar. Tang Wulin memegang tombak naga emas di tangannya. Dia terus mengisi staminanya dengan menyerap sumber kehidupan di udara melalui napasnya yang dalam. Sebagai kapten, ia harus mengatasi semua rintangan apapun yang terjadi. Dia masih harus melindungi rekan-rekannya. Dia tidak bisa menyangkal bahwa tampilan kekuatan iblis mimpi buruk telah memberi mereka pelajaran yang dipelajari dengan baik. Dan itu adalah untuk tidak pernah sepenuhnya mempercayai seseorang. Apapun yang terjadi, mereka juga harus waspada setiap saat. Tidak buruk. Kamu melakukan lebih baik dari yang aku bayangkan. Kamu pasti lapar. Makanlah. Old Demon Nightmare muncul entah dari mana. Dia membawa wadah makanan besar di tangannya dan berjalan menghampiri mereka. Dia membuka wadah makanan yang memiliki 8 tingkat. Setiap level dipenuhi dengan berbagai makanan lezat. Bahkan ada buah. Old Demon Nightmare menempatkan makanan di depan mereka. Kemudian, dia tersenyum dan membuat gerakan mengundang. Dia berbalik dan menghilang. Ketika dia melihat makanan, hati Tang Wulin bergetar. Dia suka makan. Dan dia baru saja menghabiskan banyak energi sekarang. Ketika dia dihadapkan dengan begitu banyak makanan lezat, dia memiliki keinginan kuat untuk menyerang makanan. Namun, haruskah dia bertanggung jawab atas? Siapa yang tahu kalau makanan itu beracun? Mereka baru saja selamat dari cobaan yang hampir membuat mereka kehilangan nyawa. Jika itu terjadi lagi, tidak ada yang bisa menjamin keselamatan mereka. Dia tidak mau makan. Terlepas dari seberapa menarik atau indahnya makanan itu muncul, ia tidak akan menyentuhnya. Hati Tang Wulin terus memberitahunya bahwa kali ini tidak akan ada siksaan. Bahwa makanan itu bisa dimakan. Namun, jika dia mempercayai Old Demon Nightmare kali ini, apa yang akan terjadi selanjutnya? Siapa yang tahu apakah dia akan menguji mereka lagi? Tang Wulin menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara dalam. Mulai sekarang dan seterusnya, kita tidak akan menyentuh apapun yang dibawa oleh Old Demon Nightmare. Waspada saat Anda memulihkan stamina. Kalian bisa istirahat. Aku akan berjaga-jaga. Jika Anda lapar, makanlah beberapa ransum lapangan terlebih dahulu. Ketika Su Lizzie pulih, dia bisa membuat roti untuk semua orang. Ye Xinglan mengangguk. Cahaya bintang meledak dari tangannya. Bintik-bintik cahaya bintang jatuh dan memotong makanan menjadi berkeping-keping. Tang Wulin saling bertukar pandang dengannya. Dia mengerti bahwa ini adalah caranya memperkuat keyakinannya. Membuang-buang makanan adalah tindakan memalukan. Aku bisa bersumpah demi namaku sendiri bahwa tidak ada makanan yang kuberikan padamu busuk. Daya tahan mentalmu sangat lemah. Suara mencemooh Old Demon Nightmare terdengar. Tang Wulin tidak tergerak. Ketika kamu memberi kami penawarnya, nama baikmu sudah ternoda. Mulai sekarang, kami tidak akan percaya pada satu kata pun yang Anda ucapkan. Karena pelatihan militer kami mengharuskan kami bertahan di tempat ini selama 2 tahun. Kami hanya perlu melakukan yang terbaik.
Anda tidak perlu menyusahkan diri sendiri atas kami. Gua besar. Mereka sangat cepat mengerti. Dan mereka terlihat sangat bertekad. Kata Old Demon Blight dengan wajah penuh kejutan. Old Demon Nightmare mengangkat bahu. Terus, ini baru permulaan. Ini hanyalah hidangan pembuka. Ada banyak kursus utama yang menunggu mereka setelah ini. Di bawah pengawasan ketat Tang Wulin, stamina dan kekuatan jiwanya secara bertahap pulih. Old Demon Nightmare tidak membuat penampilan lain. Mereka bergiliran beristirahat. Dengan bantuan tambahan dari pemulihan Pok Buns Sulizi, semua orang berhasil mendapatkan kembali kondisi terbaik mereka. Ini adalah keistimewaan membawa alat jiwa tipe master bersama. Mereka tidak perlu khawatir tentang makanan. Bersambung.